rasa kita semua hampir mendekati akhir tahun. Isu tentang resesi yang muncul di awal tahun lalu masih menjadi bayang-bayang. Bagaimana industri besi mampu bertahan di tengah ombak resesi? Temukan jawabannya hanya di Steel News episode kali ini. Selamat datang di segmen Steel News. Pada episode kali ini kita akan melihat eksistensi industri besi di berbagai belahan dunia menjelang kuartal keempat. Raksasa pertambangan global Vale International akan berkolaborasi dengan grup Essar untuk proyek baja ramah lingkungan di Arab Saudi. Vale akan menyuplai biji besi sebesar 4 juta ton per tahun. Beroperasi dari Brazil dan Oman, Vale kini terus memimpin sebagai penyedia bahan baku berkualitas tinggi untuk produsen baja global. Proyek Essar dengan kapasitas produksi yang mengesankan ditujukan untuk menjadi inisiatif baja hijau pertama di kawasan. Berharap juga menjadi patokan global dalam mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida. Proyek ini juga dirancang dengan kapasitas besi reduksi langsung atau DRI sebesar 5 juta ton per tahun. Terdiri dari dua modul masing-masing 2,5 juta ton disertai dengan kapasitas HRC sebesar 4 juta ton per tahun. Selain itu, proyek ini mencakup kapasitas CRC sebesar 1 juta ton, disertai dengan lini galvanis dan pelapis timah. Nausad Ansari, Kepala Negara untuk Grup Essar di Arab Saudi, mengungkapkan optimisme besar terhadap proyek ini. Dari Arab Saudi kita beralih ke Inggris. Tata Steel, salah satu produsen baja terbesar di Inggris, dikabarkan hampir mendapatkan suntikan dana sebesar 500 juta dari pemerintah. Dana ini diharapkan dapat membantu kelangsungan pabrik baja Port Talbot dengan tambahan dana dari Tata Group sendiri. Dengan dukungan dana ini, Tata Steel akan fokus pada metode produksi yang lebih ramah lingkungan. Namun, ada kemungkinan perubahan ini akan berdampak pada tenaga kerja. Dari Inggris, kita pindah ke negeri tirai bambu. Ada misteri yang mengelilingi industri baja di Tiongkok. Pada awal tahun 2023, pemerintah Tiongkok seperti ingin menenangkan industri baja mereka. Sebuah langkah strategis untuk mengatasi permintaan yang lemah untuk mencapai target emisi. Menariknya, meski pemerintah pusat memerintahkan agar total produksi baja tidak melebihi level tahun lalu, statistik resmi menunjukkan bahwa produksi baja mentah justru meningkat. Bocoran informasi yang belum diverifikasi di media sosial menunjukkan bahwa pemerintah daerah mungkin menahan pengurangan produksi. Menghadapi realitas ekonomi yang lemah, apakah ini adalah sebuah upaya untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar? Kita juga masih bertanya-tanya. Tiongkok dan baja memiliki hubungan historis. Sejak era Mao Zedong, industri baja menjadi pilar penting dalam ekonomi dan politik negeri ini. Dengan krisis di sektor properti dan lambatnya konsumsi, ditambah juga dengan pengangguran yang meningkat, beberapa provinsi mungkin melihat baja sebagai solusi sementara. Namun, sumber industri mengatakan pemerintah tetap pada target pengurangan produksi tahun 2023. Meski demikian, ada fleksibilitas bagi pejabat setempat untuk mengatur kecepatannya. Misteri di balik permintaan baja Tiongkok masih terus berkembang. Industri besi dan baja adalah bagian penting dari roda ekonomi global. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Pastikan kalian berpendapat lebih jauh di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Steel News selanjutnya. Salam perkasa!